saat ini di bulan ini atau di beberapa minggu terakhir ini ya, kan ada yang viral banget. Cynthia Chandranaya dan Master Agus. Apakah pantas jadi role model? Ya, sejauh saya mengamati dan melihat di medsos begitu ya, memang kalau di medsos yang namanya dunia maya itu kan beda dengan dunia nyata begitu. Artinya kalau berbicara dunia nyata yang sudah dibuktikan teman-teman yang melalui prestasi-prestasi itu, tahapannya memang sudah sangat panjang sekali. Jadi ini tidak, mohon maaf ya, tidak kita tidak mempertontonkan sebuah editan atau sebuah konsep tayangan di medsos, tapi memang kalau mau berprestasi harus melalui tahapan proses latihan yang panjang, terus kompetisi yang banyak ya. Berbicara menjadi tim elit di nasional saja, pertama para atlet itu harus melalui jenjang antar perguruan di kabupaten. Jadi membuktikan di antara perguruan di satu kabupaten itu mereka menjadi yang terbaik. Setelah itu antar kabupaten di satu provinsi. Nah, seleksinya juga panjang. Kalau berbicara misalkan sebagai contoh di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu ada kurang lebih 30 sekian kabupaten. Bisa mengalahkan sekian kabupaten itu juga merupakan seleksi yang sangat ketat. Setelah itu di level nasional harus mengalahkan antar provinsi se-Indonesia yang ada 34 provinsi. Nah, ini jenjang ini yang memang ini bukan semacam dalam tanda kutip editan, tapi program yang memang berkesinambungan dan secara nyata sudah dibuktikan dan mereka layak untuk mendapatkan podium juara itu. Nah, kalau berbicara yang lagi viral ya kita perlu pembuktian, Mas. Artinya pembuktian kalau memang berbicaranya masalah ilmu kanuragan atau malah salah satu aliran di pencaksilat di Indonesia. Ya boleh suatu ketika mungkin bisa dijelaskan kepada publik sejauh mana itu secara nyata bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang mau dibuktikan dunia kompetisi, coba ikuti dari level kabupaten, antar perguruan sampai ke level nasional. Kalau memang itu bisa dibuktikan dan dia bisa mengalahkan lawan-lawannya, ya kita akan angkat jempol. Tapi kalau hanya dalam tanda kutip kita tidak bisa melihat aksi nyatanya, ya mohon maaf, ini sama-sama kita di dunia maya dan dunia nyata sangat berbeda. Nah, terus misalnya seorang pencaksilat, kita selain bisa fight ketika kompetisi, menghancurkan beton memang ada kompetisinya nggak sebenarnya? Menghancurkan benda-benda keras itu ada kompetisinya nggak? Ya, di salah satu perguruan tertentu ada kompetisinya, namanya mungkin nomor power atau apa begitu ada tapi internal perguruan, Mas. Tapi kalau di level IPSI atau Indo organisasi tidak pernah ada event yang salah satu nomornya memecahkan benda-benda keras. Artinya itu memang menjadi kekayaan di masing-masing aliran yang tidak dikonsumsi publik. Tapi begitu sudah di medsos ya seperti itu. Jadi ada yang memang secara pandangan orang, ada yang memang setuju, ada yang memang tidak setuju. Tapi ada beberapa kawan yang kalau memang pengen ajang pembuktian bisa dilihat juga. Kalau kawan-kawan ini saya sebut juga ada perguruan yang memang fokusnya dengan strata atau tingkatannya itu harus memecahkan berbagai macam benda keras begitu. Ketika berhasil dia akan naik tingkat, itu ada. Nah, ada yang mungkin materi-materi yang lain. Kebetulan kalau saya memang pure di dunia olahraga yang memang basicnya hanya kegiatan fisik. Kalau kegiatan rohaninya ya kita percayakan Tuhan begitu. Jadi memang secara pure kita betul-betul sport berbicara olahraga.